Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Balik lagi, kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi hari ini. Yang pertama ada perencanaan penilaian, yaitu ada taksonomi sebagai pengarah, 2. Peranan tujuan pembelajaran, 3. Petunjuk dalam menyatakan tujuan sampel, 4. Mengevaluasi daftar tujuan yang final, 5. Menyiapkan penilaian, 6. Jenis prosedur penilaian. Hakikat penilaian di mana ada realisme tugas sebagai tingkat kemampuan para siswa mensimulasikan performa dalam dunia nyata. Kompleksitas tugas meskipun butuh soal bisa dirancang untuk mengukur pemahaman dan keterampilan berpikir, namun soal-soal tersebut biasanya menyajikan suatu masalah yang terbatas dan memerlukan pilihan jawaban yang paling benar. Waktu penilaian yang diperlukan, sejumlah butuh soal pilihan bisa diberikan kepada sekelompok siswa dalam waktu yang relatif singkat. Petunjuk untuk penilaian siswa yang efektif memerlukan konsepsi yang jelas tentang semua hasil belajar yang dimaksudkan. Penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria hasil dari penilaian jenis pertama metode untuk menginterpretasikan performa siswa. Merancang tes esai, yang pertama bentuk tes, yang pertama tes tertulis, yang kedua tes lisan. Cara mengonstruksi tes esai untuk mendorong para siswa agar memiliki kemampuan untuk mengekspresikan gagasan mereka dengan menggunakan bahasa atau kata-kata mereka sendiri. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan esai. Kelebihannya mengukur proses mental para siswa dalam menuangkan ide ke dalam jawaban item secara tepat. Kelemahannya, pertanyaan esai yang guru atau evaluator susun cenderung kurang mencakup seluruh materi yang telah diberikan. Men-skor tes esai dikatakan mudah karena setiap guru pasti merasa bisa menilai jawaban yang diberikan oleh para siswanya. Alat ukur non-tes. Yang pertama, alat ukur evaluasi diri. Model scoring. Untuk mengevaluasi siswa dengan model titik, tingkat, atau pada skala dengan acuan langsung. Selanjutnya, mode ranking yang diasosiasikan dalam grup tunggal atau di ranking dengan membandingkan satu siswa dengan siswa lain ke dalam kelompoknya. Yang kedua, alat ukur rating. Fungsi utama alat rating dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pribadi siswa dan memberikan penghargaan proses serta produk yang dihasilkan dari hasil pembelajaran siswa. Penilaian alternatif. Yang pertama, landasan rasional. Yang kedua, karakteristik asesmen alternatif. Yang ketiga, teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian alternatif. Penilaian autentik merupakan penilaian alternatif apabila peserta didik melakukan penerapan atau melaksanakan suatu tugas di dalam kehidupan nyata. Penentuan nilai atau grade. Hasil belajar akhir yang didasarkan atas tingkah laku dan penampilan yang terarah dalam tes yang terorganisasi dengan baik memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan grade yang hanya didasarkan pada tes kertas dan pena saja. Penilaian performa. Karakteristiknya yaitu menyusun respon sendiri, berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, keautentikan tugas-tugas, proses dan produk, mengutamakan kedalaman bukan keluasan. Penilaian autentik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penilaian merupakan langkah lanjutan setelah dilakukan pengukuran. Tukman dalam Nurgiantoro mengatakan bahwa penilaian adalah suatu proses untuk mengetahui atau menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program setelah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Konsep penilaian autentik.
Bentuk penilaian dikatakan autentik jika penilaian itu memeriksa atau menguji dan mementingkan proses saat para siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas nyata atau perbuatan atau prestasi peserta didik secara langsung yang berkaitan dengan tugas intelektual yang layak dan hasilnya sekaligus menunjukkan atau menggambarkan penerapan pengetahuan dan keterampilan penting yang bermakna. Penilaian autentik dalam kaitannya dengan penilaian formatif dan sumatif adalah penilaian formatif yang dilakukan selama proses belajar, namun penilaian autentik dapat digunakan untuk penilaian sumatif. Landasan teoritis dan landasan pedagogis. Landasan teoritis tentang belajar bahasa dan strateginya. Landasan pedagogis. Yang terakhir, teori kognitivisme. Manfaat penilaian autentik. A. Memungkinkannya dilakukan pengukuran secara langsung terhadap kinerja peserta didik. B. Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengonstruksikan hasil belajarnya. C. Memungkinkan terintegrasikannya kegiatan mengajar, belajar, dan penilaian menjadi satu paket kegiatan yang terpadu. Yang D-nya memberikan kesempatan peserta didik untuk menampilkan hasil belajarnya. 6. Kompetensi yang lebih tepat dinilai dengan penilaian autentik. Suatu bentuk tugas yang meminta peserta didik untuk menunjukkan kinerja sebagaimana dilakukan di dunia nyata, secara bermakna yang merupakan penerapan esensi pengetahuan dan keterampilan. 7. Perbedaan utama antara penilaian autentik dengan penilaian konvensional atau tes, yaitu menggunakan format penilaian konvensional, tetapi menggunakan format yang memungkinkan siswa untuk menyelesaikan suatu tugas atau mendemonstrasikan suatu performasi dalam memecahkan suatu masalah. Delapan teknik yang digunakan dalam penilaian autentik. Yang pertama, penilaian kinerja. Yang kedua, wawancara lisan. Yang ketiga, pertanyaan terbuka. Keempat, menceritakan kembali teks atau cerita. Kelima, portofolio. Dan terakhir, yang keenam, proyek. Sembilan, piranti yang digunakan dalam penilaian autentik. Penilaian kompetensi sikap atau observasi, penilaian diri. Penilaian kompetensi pengetahuan atau tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Penilaian kompetensi keterampilan atau penilaian kinerja. Rubrik penilaian. Untuk mengetahui tinggi rendahnya skor kinerja yang dimaksud, haruslah dipergunakan alat skala untuk memberikan skor-skor tiap kinerja yang telah ditentukan. Alat yang dimaksud disebut rubrik. Rubrik dapat dipahami sebagai sebuah skala penyekoran yang dipergunakan untuk menilai kinerja subjek didik untuk tiap kinerja terhadap tugas-tugas tertentu. Contoh penilaian autentik dalam salah satu keterampilan berbahasa. Penggunaan portofolio sebagai salah satu model penilaian hasil belajar bahasa dan sastra cocok digunakan dalam penilaian autentik. Karena dengan cara ini siswa dipaksa harus membuat karya tulis. Jadi selain menilai hasil belajar peserta didik, portofolio juga dapat difungsikan sebagai sarana untuk memantau perkembangan kemajuan belajar. Selanjutnya, penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan melalui berbagai cara, yaitu penilaian tertulis. Selanjutnya, penilaian kinerja.
penilaian produk, dan penilaian portofolio. Penilaian kemampuan mendengar atau menyimak. Berikut ini beberapa bentuk teks menyimak. Yang pertama, menuliskan kata baku yang disimakkan. Yang kedua, menuliskan kata yang mirip bunyi dan berbeda makna dalam kalimat. Yang ketiga, pemahaman pernyataan atau pertanyaan. Yang keempat, pemahaman wacana. Penilaian kemampuan bicara. Komponen-komponen keterampilan berbicara yaitu A. Penggunaan bahasa lisan. B. Penggunaan isi pembicaraan. Yang terakhir, penggunaan teknik dan penampilan berbicara. Penilaian kemampuan berbicara. Penilaian yang berfokus pada proses sebagai berikut. Yang pertama, tingkah laku dalam membaca. Kedua, kesulitan menganalisis kata. Yang ketiga, kesulitan pemahaman. Penilaian kemampuan menulis. 1. Isu karangan merupakan gagasan atau ide pengarang yang diungkapkan dalam keseluruhan karangan. Yang kedua, bentuk karangan berupa laporan, iklan, pengumuman, petunjuk, dan lain-lain. Yang ketiga, gramatika, perangkat kebahasaan yang harus sesuai kaidah yang berlaku. Yang keempat, ejaan merupakan perangkat sistem yang mengatur mekanisme pemindahan bahasa lisan ke bahasa tulis. Yang kelima, selain unsur yang sudah dijelaskan, biasanya di sekolah dasar ditambah satu unsur yang umum yaitu kerapian tulisan. Model penilaian bahasa Indonesia dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dasar. Perbedaan menggunakan model mulai dari sederhana hingga ke yang kompleks. Kategori kompetensi berbahasa yaitu yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, berbicara. Selanjutnya, membaca. Dan yang terakhir, menulis. Sejak tahun 2009, sebagian SD di beberapa menggunakan model penilaian yang bervariasi, mulai dari yang sederhana sampai ke yang lebih kompleks. Yang pertama, kajian literatur dan pembahasan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua, kompetensi dalam standar isi atau SI. Suatu sekolah diperbolehkan menambah kompetensi, maka terlihat ada kebebasan bagi setiap SD untuk membentuk kuantitas kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didiknya. Jabaran standar isi. Dalam upaya mengembangkan SK, KD, dan SI dalam pembelajaran di kelas, sebaiknya menjabarkan secara sistematik. Standar kompetensi. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, membaca. Dan yang keempat, menulis. Kompetensi dasar yang dimaksud terdiri atas membuat gambar, mendeskripsikan gambar atau dena secara lisan, melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk yang dibaca, menuliskan petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan untuk membuat sesuatu materi. Keenam, kegiatan pembelajaran di mana guru lebih berperan sebagai fasilitator, pengelola kelas yang lebih kondusif, peserta didik yang aktif. 7. Ilustrasi proyek cara belajar siswa aktif atau CBSA, di mana adanya keterlibatan peserta didik yang tinggi,
untuk aktif dan kreatif. Yang kedelapan, proses penilaian. Apakah ada atau tidak kemajuan dalam membuat karya tulis? Guru harus mengumpulkan beberapa karya tulis, lalu kemudian dianalisis guna mengetahui ada tidaknya kemajuan belajarnya. 10. Keanekaragaman format rapor sekolah, di mana di suatu provinsi buku rapor SD disusun oleh Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Hanya di suatu provinsi buku rapor SD disusun oleh Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Diserahkan setiap kabupaten atau kota dan belum ditemukan suatu SD memiliki rancangan rapor sendiri. Menurut mereka menganggap lebih kompleks dalam merancang instrumen melaksanakan penilaian dan merekam nilai ke dalam buku rapor. Baik, itu saja penjelasannya. Semoga bermanfaat.